Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Prabowo, NPM 032024182039. Di sini saya akan membahas terkait jawaban dari UAS Kimia. Pertama adalah soal, jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang hukum kesetimbangan, konstansa kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban pertama, hukum kesetimbangan atau hukum aksi massa adalah hukum kesetimbangan menyatakan bahwa pada reaksi reversibel yang telah mencapai keadaan setimbang, perbandingan hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi terhadap hasil kali konsentrasi zat bereaksi adalah konstan pada suhu tertentu. Artinya, meskipun reaksi tetap berlangsung dua arah, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Yang kedua adalah konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan adalah nilai tetap yang menyatakan posisi kesetimbangan suatu reaksi. K besar lebih besar dari 1, maka reaksi cenderung menghasilkan produk. Sedangkan K kecil atau kurang dari 1, reaksi cenderung pada pereaksi. Nilai K hanya dipengaruhi oleh suhu, tidak oleh konsentrasi awal. Dan yang ketiga adalah pergeseran kesetimbangan, prinsip Lacatelier. Jika sistem setimbang diberi gangguan atau perubahan konsentrasi pada suhu atau tekanan, maka sistem akan bergeser untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Penambahan pereaksi bergeser ke kanan, penambahan produk akan bergeser ke kiri. Kenaikan suhu bergeser ke arah reaksi endoterm. Terus tekanan naik atau reaksi gas bergeser ke jumlah mol gas lebih kecil. Kurang lebih gambar seperti pada PowerPoint tersebut. Dan yang keempat adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan kesetimbangan kimia. Industri pupuk atau reaksi Haber, pengaturan tekanan dan suhu untuk meningkatkan produksi amonia. Minuman bersoda atau CO2 tetap larut karena tekanan tinggi di dalam botol. Sistem pernafasan, kesetimbangan antara O2 dan hemoglobin dalam darah. Industri kimia dan farmasi ialah mengoptimalkan hasil reaksi dengan menggeser kesetimbangan. Soal yang kedua adalah jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, pH, dan larutan penyangga dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam larutan air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam larutan air. Contoh penerapannya adalah asam klorida atau HCl pada cairan lambung dan natrium hidroksida atau NaOH pada pembuatan sabun. Selanjutnya adalah teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah donor proton atau H+, dan basa adalah akseptor proton. Teori ini lebih luas karena tidak terbatas pada larutan air. Contoh penerapannya adalah reaksi amonia NH3 dengan air dalam pupuk dan proses netralisasi asam basa dalam tubuh. 3. pH adalah ukuran tingkat keasaman atau kebiasaan suatu larutan dengan skala 0 hingga 14. Seperti pH asam adalah pH di bawah 7, pH netral itu 7, pH lebih dari 7 dikatakan basa. Contoh penerapan pengukuran pH tanah pertanian, kualitas air minum, dan produk. Berikut adalah gambar pH scale atau skala pH. Dari pH scale terlihat angka antara 0 hingga 14, di mana setiap nilai mempunyai nilai pH sesuai dengan gambar atau makanan yang kita temukan sehari-hari. Dan keempat adalah larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH agar tetap stabil. Meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa, biasanya terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya.
Contoh penerapan sistem buffer darah untuk menjaga pH tubuh, obat-obatan, dan larutan infus. Di sini terlihat bahwa ada eksperimen 1 dan eksperimen 2, di mana larutan buffer atau penyangga dimasukkan agar pH di dalam tabung reaksi tetap stabil. Begitupun juga pada darah. Dan selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep asam basa dan pH digunakan dalam kesehatan menjaga pH darah dan kerja obat, pertanian untuk pengaturan pH tanah, industri untuk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, lingkungan untuk pengendalian limbah cair. Soal selanjutnya adalah jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi teori tumbukan dan aplikasi dalam sehari-hari. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya reaksi kimia yang menyatakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk persatuan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, semakin besar laju reaksi. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis, dan tekanan pada reaksi gas. Peningkatan faktor-faktor tersebut umumnya mempercepat laju reaksi. 3. Teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa reaksi kimia terjadi jika partikel bereaksi bertumbukan secara efisien atau secara efektif, yaitu dengan energi yang cukup, seperti lebih besar atau sama dengan energi dari aktivasinya itu sendiri dan orientasi yang tepat. Yang keempat adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan laju reaksi antara lain katalis pada knalpot kendaraan, pendingin makanan di lemari es untuk memperlambat reaksi pembusukan, serta penggunaan suhu tinggi dalam memasak untuk mempercepat reaksi kimia. Dan selanjutnya adalah jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang sel galvanik, potensial, dan korosi, aplikasi dan aplikasinya di industri. Sel galvanik adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia. Sebentar, kurang terlihat. Saya ulangi, sel galvanik adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan, dan sel ini terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang dihubungkan oleh rangkaian luar dan larutan elektrolit. Oksidasi terjadi di anoda, sedangkan reduksi terjadi di katoda. Yang kedua adalah potensial sel. Potensial sel adalah beda potensial listrik antara katoda dan anoda yang menunjukkan kemampuan sel menghasilkan energi listrik. Nilai potensial sel dapat dihitung dari selisih potensial reaksi katoda dan anoda. Semakin besar potensial sel, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam akibat reaksi redoks dengan lingkungan, terutama oksidasi oleh oksigen dan air. Korosi merupakan contoh sel galvanik yang tidak diinginkan karena menyebabkan penurunan kualitas dan penurunan kekuatan dari logam itu sendiri. Dan untuk pengaplikasiannya dalam industri,
Penerapan konsep sel galvanik dan korosi meliputi baterai dan aki sebagai sumber energi, perlindungan katodik untuk mencegah korosi pada pipa dan kapal, serta pelapisan logam elektroplating untuk meningkatkan ketahanan dan nilai estetika bahan logam. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah pembahasan terkait dengan jurnal review yang kelompok kami lakukan dengan judul Material Isolator Tegangan Tinggi, Tinjauan Mikrostruktur, Interaksi Atomik, dan Aplikasi. Pada kelompok kami telah melakukan investigasi atau melakukan penelitian ilmiah melalui studi literatur sistematis mengenai material isolator listrik tegangan tinggi dengan fokus pada keterikatan struktur mikro, interaksi atomik, dan mekanisme breakdown dielektrik. Data-data tersebut kami kumpulkan dari literatur atau jurnal internasional bereputasi dengan rentang periode 2021 hingga 2025. Dari hasil analisis secara deskriptif dan komparatif berdasarkan nilai kekuatan tembus, dielectric breakdown strength, dan performa flashover, hasil investigasi menunjukkan bahwa material polimer memiliki performa dielektrik yang paling unggul, khususnya XLPE, di mana mencatatkan kekuatan tembus tertinggi hingga 212 kV per milimeter, sehingga sangat direkomendasikan untuk aplikasi isolator baik pada sistem tegangan tinggi, rendah maupun sedang. Namun, material XLPE ini bukan satu-satunya yang terbaik, tapi kita sesuaikan juga tergantung penggunaan dan fungsinya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.